Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Hari ini kita masuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Bacaan kita terambil dari kisah ketika Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria dan berkata kepadanya dalam Yohanes 4 ayat yang ke-10. Sekiranya engkau tahu pemberian Allah dan siapa yang minta minum kepadamu, pasti engkau sendiri yang minta minum kepadanya, dan ia akan memberi kepadamu air hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti perempuan Samaria, kita pun juga memiliki banyak dahaga hidup yang coba kita atasi sendiri dengan berbagai cara pemuasan duniawi. Namun faktanya tidak ada hal apapun, apalagi dosa yang dapat memuaskan dahaga kita. Hanya Yesus, sumber air hidup dan pemuas kebutuhan hidup, yang dapat mengisi dan memberi arti bagi hidup kita. Selamat masuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Mari kita berbalik kepadanya dan izinkan Tuhan mengisi hidup saudara dengan hidupnya sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan persiapkan hati kita dengan mengambil saat teduh sejenak. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Marilah kita datang dengan sukacita dan beribadah kepada Allah yang Esa, Allah Tritunggal yang Kudus. Sebagaimana yang dikatakan pemazmur demikian, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Marilah kita menaikkan pujian suci, suci, suci. Di setiap
Dengarkanlah panggilan Allah kepada kita hari ini dari Mazmur 100 demikian. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita mempersiapkan diri untuk mengaku dosa di hadapan Allah Tuhan kita, dengan menaikkan pujian pimpin ke Kalvari. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Doa pengakuan dosa akan dipimpin oleh Pendeta Harti Nesri. Namun sebelumnya, dengarkanlah firman Tuhan yang berbunyi demikian. Sebab Tuhan Allahmu pengasih dan penyayang. Ia tidak akan memalingkan wajahnya daripadamu, bila mana kamu kembali kepadanya. Mari saudara-saudara, kita masuk di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami membawa pengakuan kami bersama-sama dengan umat-Mu, bahwasanya kami tidak menyadari bahwa apa yang kami lakukan itu seringkali tidak menghormati Tuhan Allah kami, tidak mengasihi Engkau. Kami menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa dan akhirnya terus-menerus kami lakukan, bahkan berulang-ulang kami lakukan. Bila bukan karena Roh Kudus yang mencelikkan kami dengan firman Tuhan dan menguduskan kami dengan perkataan-perkataan-Mu, niscaya kami tidak akan pernah berubah apalagi bertobat. Kasihanilah kami ya Kristus, limpahilah kami dengan kemurahan-Mu yang menghidupkan, agar kami tidak menjadi generasi yang mendurhaka terhadap Tuhan, melainkan pengampunan-Mu memutuskan
mata rantai dosa yang terus-menerus menggerogoti ketahanan kami sebagai umat. Terima kasih Tuhan, berikanlah kami kesempatan untuk menikmati cahaya kasih-Mu yang agung melalui pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa permohonan ampun kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya sampaikan berita pengampunan dosa pada tiap-tiap orang yang telah mengaku dengan tulus ikhlas, sebagaimana janji Allah dalam firman-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Efesus 1 ayat 7-8. Oleh sebab itu, biarlah kita juga diperdamaikan satu dengan yang lainnya dan saling mengampuni serta turut mengambil bagian dalam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang mari kita dengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana yang tertulis dalam Maleakhi 2 ayat 7 demikian. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan orang percaya sepanjang zaman dan abad, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seru dengan pengakuan iman rasuli yang kita ikrarkan demikian. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Firman Tuhan berkata, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Sampai kini pun Allah masih menjadi tukang periuk ilahi bagi kehidupan kita. Ia bekerja melalui berbagai peristiwa yang menyakitkan, menyedihkan dan menyesalkan, agar terus membentuk kita menjadi bejana indah yang sesuai dengan maksudnya. Kita harus senantiasa melembutkan dan tidak mengeraskan hati ketika ditegur karena dosa-dosa kita, sehingga Dia dapat bekerja di dalam diri kita dan menjadikan kita indah pada waktunya. Mari kita menaikkan pujian bejana-Mu. Sebagai persembahan
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa kabar? Sekarang kita sudah memasuki Minggu Prapaskah. Dan tanpa terasa loh saudara, pandemi sudah 1 tahun, ya kurang sedikit lah. Banyak perubahan yang terjadi di tengah-tengah kita, termasuk perubahan secara rohani, bukan hanya secara fisik. Saudara, bagaimana keadaan kerohanian kita? Semakin baik atau semakin mundur? Pandemi ini bukan penyebab saudara, tapi pandemi ini hanyalah alat untuk memperjelas bagaimanakah keadaan kerohanian kita. Apakah memang sebelumnya sedang tidak baik, tidak bertumbuh atau mandek, atau sebenarnya keadaan kita dalam keadaan apapun tetap bertumbuh dan giat bagi Tuhan. Saudara-saudara, mari jangan menyerah, jangan mengikuti arus, kita terus berjuang untuk bertumbuh bersama-sama. Sebab kata Tuhan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah berguna dalam segala hal. Sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Ya Allah Roh Kudus, berikanlah kami pengertian dan hikmat dari sorga, agar ketika firman Tuhan dibacakan dan diberitakan, kami diberi kesempatan untuk mendapatkannya dan bersatu dengan firman yang kudus, seperti yang Tuhan ajarkan, bahwa barang siapa bersatu dengan firman, maka ia bersatu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bila Tuhan masih mau memberikan firman kepada kami sebagai anugerah yang kelihatan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita membaca firman Tuhan pagi hari ini dari kitab Nabi Maleakhi pasal 2 ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian. Murka Tuhan terhadap para imam. Maka sekarang kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Dan aku telah membuatnya menjadi kutuk, sebab kamu ini tidak memperhatikan. Sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu dan akan melemparkan kotoran ke mukamu, yakni kotoran korban hari-hari rayamu. Dan orang akan menyeret kamu ke kotoran itu. Maka kamu akan sadar bahwa kukirimkan perintah ini kepadamu, supaya perjanjianku dengan Lewi tetap dipegang. Firman Tuhan semesta alam. Perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera, dan itu kuberikan kepadanya. Pada pihak lain ketakutan, dan ia takut kepadaku dan gentar terhadap namaku. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya, dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran ia mengikuti aku, dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan, dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menyimpang dari jalan. Kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu. Kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini, oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan, tetapi memandang bulu dalam pengajaranmu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah saudara-saudara yang telah memperhatikan dengan seksama setiap perkataan-perkataan kudus Allah. Tetapi orang yang paling berbahagia adalah orang yang benar-benar telah dituntun firman itu sendiri. Saudara-saudara, saudara kenal dengan benda ini? Ya, itu cawan. Cawan yang memang dikhususkan untuk perjamuan kudus. Apa saudara pikirkan kalau saya memakai cawan itu untuk buat teh? Atau saya gunakan untuk minum sehari-hari? Apa saudara pikirkan? Kalau dulu saya berpikir begini saudara, saya tidak suka aja. Tidak suka dicampur-campur.
Kalau untuk perjamuan ya perjamuan sendiri, kalau untuk tamu ya tamu sendiri, kalau untuk dipakai sehari-hari ya ada sendiri. Cuma sekedar itu, secara etika saja. Tapi hari ini Tuhan membuka mata kita bahwa perbuatan mempergunakan sembarangan perabot rumah Tuhan adalah tindakan tidak menghormati Dia. Kasus ini terjadi dicatat dalam kitab Nabi Daniel, yaitu oleh seorang raja Belsyazar, di mana Yerusalem dihancurkan, Bait Allah dihancurkan, Yerusalem dikepung, dan dalam keadaan yang sudah tidak berdaya, emas, perak, dan perabotan Bait Allah diusung ke Babel, lalu cawan-cawannya digunakan untuk pesta. Tuhan berkata lewat Daniel, Tuanku tidak memuliakan dia yang memegang nafas Tuanku. Tidak memuliakan sama dengan tidak menghormati. Saudara, ternyata itu. Saya baru, walah, seperti itukah dalam pandangan Tuhan yang mempergunakan perabot-perabot rumah Tuhan dengan sembarangan? Apakah hanya itu, saudara? Apakah hanya karena mempergunakan perabot-perabot itu yang disebut tidak memuliakan Dia, tidak menghormati Allah? Ternyata tidak, saudara. Masih banyak contoh lainnya. Contoh yang kedua, yaitu Musa dan Harun. Saudara, kita tahu memang umat Allah zaman itu tegar tengkuk, keras kepala. Musa menjadi emosi dengan ketegar tengkukan umat itu. Tetapi di dalam emosinya justru melanggar firman Tuhan. Tuhan berkata, bicara saja dengan gunung batu supaya keluar air. Tapi karena emosi, Musa memukul gunung batu, memang keluar airnya. Tuhan berkata, engkau tidak menghormati kekudusanku. Emosi, tapi firman yang dilanggar. Tuhan menganggap, menilai tindakan itu sebagai tindakan tidak menghormati Dia, tidak memuliakan Dia. Lalu apalagi contohnya? Perbuatan-perbuatan yang dicatat di dalam Alkitab sebagai bentuk tidak menghormati Dia. Saudara ingat seorang imam, yaitu Imam Eli, punya 2 anak. Saudara, anak-anaknya ini jahat, anak-anaknya ini tamak, bahkan berani berlaku kurang ajar terhadap persembahan. Waktu itu memang masih korban binatang. Imam Eli tidak menegur anak-anaknya, tidak mau menegur anak-anaknya. Memang bukan Imam Elinya yang melakukan, tapi tidak menegur anak-anaknya. Tuhan berkata, kamu tidak menghormati aku. Saudara, ini yang dikatakan Alkitab. Ini yang dinilai oleh Alkitab sebagai perbuatan yang tidak menghormati Allah. Apalagi dalam kitab Nabi Yesaya juga dicatat 2. Ketika kita beribadah hanya di bibir, tidak di hati, hanya di mulut, merupakan tindakan tidak menghormati Allah, tidak mengasihi Allah. Bahkan dalam kitab Nabi Yesaya itu dikatakan, saudara, berpuasa, suka sekali melakukan puasa, berulang-ulang berpuasa. Baik loh puasa itu, saudara. Tapi sementara berpuasa, tega melihat saudara-saudaranya dalam kesusahan, tidak berbelas kasihan. Memang puasa, tapi tidak berbuat apa-apa terhadap saudaranya yang kekurangan. Itu pun Tuhan sebut sebagai perbuatan yang tidak menghormati Tuhan, tidak memuliakan Allah, tidak mengasihi Allah. Padahal umat, saudara. Lalu apalagi contohnya? Contohnya adalah ketika kita berani ngomong firman Tuhan, ketika kita menjelaskan firman Tuhan, ketika kita hafal firman Tuhan, tapi kita tidak melakukannya, cuma hafalan saja. Itu pun disebut sebagai tindakan tidak menghormati Allah, tidak memuliakan Allah. Saudara-saudara, demikian ternyata penjelasan kitab suci. Betapa banyaknya yang dilakukan umat, bahkan oleh pemimpin dan para imam. Bagaimana mereka tidak menghormati Allahnya. Bahkan sekarang kita lihat di dalam Malaki 2 ayat yang kedua yang berbunyi demikian.
jika kamu tidak mendengarkan, dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu, dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Dan aku telah membuatnya menjadi kutuk, sebab kamu ini tidak memperhatikan. Saudara-saudara, dosa tidak menghormati Allah, dosa tidak mengasihi Allah, dosa tidak memuliakan Allah, bukan tambah habis, tapi tambah menjadi-jadi. Bahkan dicatat dalam kitab Nabi Malaki ini. Kita tahu kitab Nabi Malaki ini kitab yang terakhir dalam perjanjian lama. Bukan tambah habis, tapi tambah dan tambah. Saudara, yang melakukan justru para imam, bukan hanya melakukan, ngajarkan. Dosanya makin dalam, dosanya makin serius. Dalam terjemahan lain dikatakan begini, saudara, tetapi kamu ini para imam, telah meninggalkan jalan Allah. Bimbinganmu telah menyebabkan banyak orang terantuk di sini kesandung, dan terjerumus ke dalam dosa. Kamu telah menyelewengkan perjanjian Lewi dan membuatnya sebagai bahan ejekan. Demikian firman Tuhan semesta alam. Ini yang dilakukan. Para imam ini telah tidak menghormati Allahnya. Saya berpikir begini, saudara, kok bisa ya? Padahal ini kan generasi baru, angkatan baru yang pulang dari pembuangan, walaupun kalau dihitung kurun waktunya sudah 100 tahun. Harusnya generasi baru dan mulai sejarah baru. Tetapi kok bisa ya, saudara? Para imam ini justru melakukan kejahatan yang tidak terukur, tidak menghormati Allah, tidak mengasihi Allah. Saudara, saya mencoba untuk mencari apa yang menyebabkan sehingga para imam ini begitu nekat, kendel untuk tidak menghormati Allahnya, untuk tidak memuliakan Allahnya, untuk tidak mengasihi Allahnya. Apa yang menyebabkan? Saudara, ternyata kalau diurut-urut dari silsilahnya, kita tahu imam besarnya yang pertama adalah Yosua. Yosua punya anak namanya Yoyakim. Yoyakim punya anak namanya Eliasib. Eliasib punya anak yang namanya Yoyada. Saudara tahu, Yoyada ini justru menikah dengan anaknya Sanbalat, putrinya Sanbalat. Saudara tahu Sanbalat? Sanbalat itu adalah gubernur Samaria. Ketika Nehemia membangun tembok, justru Sanbalat ini yang mengganggu. Sanbalat ini yang merecoi. Nah, seharusnya Tuhan berkata, tidak boleh kawin campur karena ini urusan seperti ini yang mengganggu umat Allah seperti ini. Tapi justru para imamnya kawin campur. Ternyata rahasianya mengapa bisa tidak menghormati Allah, yaitu tidak menaati firman-Nya. Tidak menghormati Allah, melanggar firman-Nya. Saudara, dari contoh-contoh yang diberikan oleh Alkitab itu, tindakan tidak menghormati Allah selalu berhubungan dengan ibadah, dengan persembahan, dengan firman Tuhan. Kalau saudara perhatikan tadi, yaitu ibadah, persembahan, dan juga dengan firman Tuhan. Bahkan tindakan para imam yang dicatat dalam kitab Nabi Malaki bukan hanya salah satu, tiga-tiganya. Para imam justru tidak menghormati Allah, baik itu dalam ibadahnya, baik itu dalam persembahannya, baik itu di dalam firman Tuhannya. Firman Tuhannya jelas dilanggar. Apa? Kawin campur. Persembahannya Tuhan sebut apa? Menipu. Menipu Tuhan. Bahkan di dalam ibadahnya Tuhan bilang apa? Palsu. Saudara, begitu jatuhnya umat Allah dalam perjanjian ini menyebabkan banyak orang tergelincir, banyak orang tersandung di dalam hubungan perjanjian dengan Allah. Tuhan berkata, tetapi kamu ini para imam menyimpang dari jalan. Kamu, para imam maksudnya itu, membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu. Saya menjadi waspada, saudara. Karena peringatan itu mau tidak mau juga untuk orang yang mengajar. Kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam. Dosa tidak menghormati Allah, dosa tidak mengasihi Allah, cikal bakalnya adalah sikap cuek, sikap acuh tidak acuh, tidak terlalu peduli.
Kadang kita mendengar satu kalimat, halah gitu aja kok dipersoalkan. Tapi sekarang mari kita berubah, mari kita hati-hati. Lah kalau dalam pandangan Allah itu disebut tidak menghormati dia, apa terus kita cuek? Apa terus kita sembrono? Apa terus kita tidak mau berubah? Kalau kita tidak berubah, berarti kita menempatkan diri sebagai lawan Allah. Karena orang yang tidak mengasihi Allah adalah orang yang membenci dia. Saudara, mari, sikap cuek sekarang ini makin berkembang loh. Sikap cuek, acuh tak acuh sekarang ini makin menjadi-jadi ditambah dengan pandemi ini. Mari jangan biarkan itu tumbuh subur di antara kita. Justru kita harus semakin giat di dalam Tuhan, makin giat supaya kita bertumbuh. Mari kita lawan keadaan ini dan kita tidak mau mengulangi dosa yang sudah Tuhan bukakan lewat kitab Nabi Malaki. Mari kita berubah mengikuti apa maunya Tuhan. Sekarang kita akan belajar bagaimana caranya kita dapat mengasihi Allah. Bukan tidak menghormati dia, tapi menghormati dia, mengasihi dia, dan memuliakan dia. Saudara, mari sekarang kita teguhkan hati untuk bersama-sama belajar bagaimana dalam hidup kita ini menghormati Allah, memuliakan Allah, dan mengasihi Allah. Tapi sebelumnya, mari perhatikan Dena ini, gambar ini. Saudara, dalam perjanjian lama antara Allah dengan manusia, di tengah-tengahnya itu pengantaranya adalah para imam. Para imam ini diambil dari manusia itu sendiri, dari umat itu sendiri. Dan kejatuhan demi kejatuhan tidak terelakkan. Tetapi posisi kita sekarang adalah antara Allah dengan manusia, pengantaranya adalah Yesus Kristus. Bukan berasal dari manusia di bawah, tapi berasal dari Allah di atas. Jadi Yesus Kristus ini pengantara yang tanpa dosa, pengantara yang sempurna. Sudah jabatan imam, nabi, raja ada pada Yesus sempurna. Karena itu tidak ada lagi jabatan sekarang raja, imam, nabi. Tidak ada, saudara. Jadi kalau ada yang mengaku raja, imam, nabi, berarti palsu. Karena semua ada di dalam Kristus Yesus. Nah, saudara, ini yang harus kita pelajari. Saya tidak hendak mengajak kita di dalam sejarah perjanjian lama. Karena kita hidup di dalam zaman anugerah ini, pengantara kita adalah Yesus Kristus. Raja, imam, nabi kita adalah Yesus Kristus. Apa artinya, saudara? Artinya, ketika kita mau belajar mengasihi Allah, menghormati Allah, memuliakan Allah, maka kita tahu ada pengantara kita, yaitu melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah berarti perjanjian lama dihapus? Tidak. Salah, saudara. Kita mengaku Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru adalah firman yang diwahyukan. Tidak dirubah, tapi disempurnakan, digenapi oleh Tuhan Yesus. Jadi ini yang kita mau pelajari. Kita mau belajar mengasihi Allah, kita mau belajar menghormati Allah, kita mau belajar memuliakan Dia melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Ini karena penggenapannya di sini, saudara. Jadi yang pertama, persoalan yang tadi yang diungkapkan dalam kitab Nabi Malaki itu memang soal firman Tuhan, soal ibadah, soal persembahan. Bagaimana kita menghormati Allah melalui 3 komponen ini di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita pelajari satu persatu sehingga kita tahu bagaimana seharusnya hidup kita di masa-masa pandemi ini. Bukan menyerah kalah, bukan acuh tak acuh, tapi sungguh-sungguh memberikan hati kita untuk mengasihi Dia, untuk menghormati Dia, dan untuk memuliakan Dia. Sekarang mari kita perhatikan bagaimana Tuhan Yesus mengajari kita adalah umatnya, cara mengasihi Allah, cara menghormati Allah, dan cara memuliakan Dia. Saya akan membacakan dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 23 sampai 24. Firman Tuhan berkata demikian. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku,
dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Mengasihi sama dengan menuruti. Mengasihi Tuhan Yesus berarti menuruti firman-Nya. Menuruti firman-Nya sama dengan dikasihi Bapa. Urutannya jelas ya saudara? Jelas sekali. Kenapa? Karena Tuhan Yesus menjadi pengantara kita. Saudara, mengasihi sama dengan menuruti firman-Nya. Mengasihi Allah berarti mengasihi sesama, karena Tuhan Yesus yang menjadi pengantaranya. Dia Allah sejati, dia juga manusia sejati. Kalau ada orang ngomong mengasihi Allah, tapi dia tidak bisa mengasihi sesamanya, apalagi orang tuanya, saudaranya, keluarganya, maka sebenarnya dia menolak dan tidak percaya Tuhan Yesus. Saya berikan contoh begini saudara, saya berikan contoh ya. Lebih mudah mana? Mengatakan aku mengasihi Tuhan dengan aku mengasihi orang tua, mengasihi sesama. Lebih mudah mana? Saudara simpan jawaban saudara, saya akan berikan contoh. Saudara, kalau kita ngomong aku mengasihi Tuhan, Tuhan protes enggak? Kalau kita bohong? Tuhan enggak ngomong, sepertinya Tuhan diam. Walaupun dia bertindak, dia enggak langsung ngomong dari surga, bohong, enggak begitu kan? Tuhan seolah-olah diam. Jadi gampang kita ngomong aku mengasihi Tuhan. Tapi coba saudara ngomong aku mengasihi orang tua. Orang tua kita ada di situ. Ada dua kemungkinan. Orang tua kita mengiyakan karena memang dia merasakan, atau orang tua kita menjawab pret. Karena apa yang saudara ngomong tidak sesuai kenyataan. Saya tidak sedang membela mana orang tua mana anak, tidak. Bisa jadi apa yang dipikirkan tentang mengasihi itu berbeda. Seorang anak berpikir sudah mengasihi orang tuanya kalau orang tuanya ya sudah dikasih makan, sudah hidup ya cukup. Sementara orang tua berpikir anakku tidak mengasihi karena aku tidak dikasih bulanan, saya tidak dikasih jatah sendiri, cuma makan tok. Bisa jadi seperti itu. Mari kita kembali kepada pengajaran apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mengasihi itu menuruti firman. Lagi saudara ya, bukan soal pemberian-pemberian. Mengasihi itu nurut firman. Mengasihi Allah, mengasihi Tuhan Yesus berarti nurut firman-Nya Tuhan Yesus. Mengasihi orang tua berarti anak nurut nasihat orang tua. Nasihat yang sumbernya dari pengajaran Kristus. Kalau sumbernya di luar pengajaran Kristus, ya harus dipikir ulang, harus dengan bijaksana bagaimana kita menerangkan. Nah saudara, bisa jadi komunikasi anak dan orang tua tidak nyambung karena masing-masing memikirkan mengasihi itu dengan caranya sendiri. Sekarang mari kita kembali kepada ajaran bagaimana Tuhan Yesus ngajari kita mengasihi Allah, yaitu menuruti firman-Nya. Jangan ditambah, jangan ada embel-embelnya, nanti yang utama malah hilang. Mengasihi Tuhan Yesus itu menuruti firman-Nya. Orang yang menuruti firman Kristus dikasihi Bapa. Termasuk ketika anak mengasihi orang tua, nurut nasihatnya. Nah itu saudara, itu yang paling penting dibandingkan dengan pemberian-pemberian yang lain. Orang tua, maaf, tidak semua memang. Kadang mengukur, loh, anakku medit, tidak mengasihi saya, anakku pelit, keluar kecabanya. Itu nanti. Tapi pastikan bahwa kita, anak-anak kita, diajar untuk nurut firman Kristus. Berarti saudara dan saya ada pada cara dan ajaran yang benar. Bagaimana mengasihi Allah, bagaimana mengasihi Kristus, bagaimana mengasihi sesama, karena nurut firman. Bagaimana saudara dengan penjelasan ini? Tuhan Yesus juga berkata di dalam Yohanes 14 ayat 23-24 tadi, sekali lagi, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang padanya, kami, Yesus dan Bapa, dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku.
Ini dulu saudara. Mari kita ajarkan yang inti, yang pokok. Mengasihi itu nurut. Nurut apa? Nurut firman Tuhan. Jangan bangga anak nurut kita kalau kita tidak nurut firman. Jangan senang anak nurut kita kalau kita tidak pernah nurut firman. Jangan bangga. Kita akan tetap disebut orang yang tidak menghormati Allah. Karena tidak nurut firman Tuhan, firman Kristus. Mari saudara, kita coba. Memang berusaha itu, belajar itu memerlukan sebuah pengorbanan. Tidak bisa jadi, tidak bisa saudara. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Setelah itu kita terus mengajarkan kepada anak-anak kita agar generasi kita jangan hilang. Generasi yang menghormati Allahnya, generasi yang memuliakan Allahnya, generasi yang mengasihi Allah. Cara yang Tuhan ajarkan, mengasihi Kristus, menuruti firman-Nya, mengasihi orang tua, menuruti nasihatnya yang bersumber dari firman Tuhan. Ada banyak memang kadang nasihat itu tidak bersumber dari firman Tuhan. Ya tidak boleh marah kalau diingatkan oleh anak-anak. Mah, Pak, ternyata salah loh, firman Tuhan tidak ngajar begitu. Kita harus besar hati menerima. Balik sama-sama mengasihi Kristus, menaati firman-Nya. Orang yang mengasihi Kristus, orang itu menaati firman, dan orang itu dikasihi oleh Bapa. Melalui kitab Nabi Maleaki, kita sudah dibukakan bahwa kejatuhan paling parah sampai Tuhan tidak lagi memberikan firman-Nya 400 tahun lamanya sampai Yesus dilahirkan. Allah tidak berkenan lagi untuk berbicara kepada umatnya sebab umat bersama dengan pemimpinnya tidak menghormati Allahnya, tidak memuliakan Allahnya, tidak mengasihi Allahnya. Tuhan hukum dengan diam 400 tahun. Hari ini di dalam perjanjian yang baru, saudara, kita akan terus belajar bagaimana Kristus mendidik kita untuk mengasihi Allah, untuk menghormati Allah, untuk memuliakan Dia. Kalau yang pertama tadi, bagaimana lewat firman, menaati Kristus berarti mengasihi Kristus. Orang yang mengasihi Kristus berarti dikasihi oleh Bapa. Lalu bagaimana lagi cara yang kedua mengasihi Kristus? Hubungan dengan ibadah. Yang pertama-tama saudara harus tahu kalau ngomong ibadah itu dua komponennya, yaitu worship dan pelayanan. Atau biasanya dalam terjemahan Alkitab disebut ibadat. Ibadat dan ibadat. Penyembahan ibadah kita dan bentuk pelayanannya. Dengarkanlah firman Tuhan yang berkata demikian. Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan begini. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Dihormati sama dengan dikasihi. Konteksnya itu begini saudara dalam Yohanes 12. Supaya kita tahu, kita diajari sedang mengasihi Allah, sedang menghormati Allah, sedang memuliakan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus yang membuat dan mensahkan perjanjian baru untuk kita. Konteksnya itu begini. Waktu itu sedang dalam perayaan akan merayakan Paskah. Orang-orang Yahudi berbondong-bondong ke Yerusalem ke Bait Allah. Di tengah rombongan itu ada orang-orang Yunani. Dan orang-orang Yunani, sekelompok orang ini ngomong kepada Filipus ingin ketemu Tuhan Yesus. Lalu Filipus ngomong kepada Andreas. Filipus dan Andreas akhirnya ketemu dengan Tuhan Yesus menyampaikan maksud orang-orang Yunani itu. Di antara perkataan Tuhan Yesus, Tuhan mengatakan kepada orang-orang Yunani yang akan beribadah, yang akan memuliakan Allah, yang akan meninggikan Allah, yang akan mengasihi Allah dengan cara seperti itu. Tuhan mengatakan begini, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Syaratnya di situ. Jadi pengikut, jadi murid, baru bisa melayani. Dan di mana aku berada, di situ pun pengikutku, muridku berada.
Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Apa artinya, saudara? Artinya, kalau melayani sekalipun gembira, senang, pesta besar, pasca, festival, tapi Yesus tidak ada di situ, tidak akan dihormati Bapa. Saudara, mari kita bawa ajaran ini dalam hati kita. Kalau Yesus tidak di situ, kalau kita tidak melayani Tuhan kita Yesus Kristus, tidak akan dihormati Bapa. Itu Yesus yang ngomong, Yesus yang bicara. Apa artinya ibadah perayaan kalau tidak melayani Yesus? Kalau tidak dihormati Bapa. Memang waktu itu Tuhan Yesus di luar bait Allah, saudara. Dan orang-orang itu tidak akan pernah dihormati oleh Bapa karena tidak melayani Yesus. Mari coba kita lihat diri kita. Apakah pelayanan kita selama ini melayani Yesus kah? Atau sebenarnya melayani siapa? Saya berharap, saya berdoa saudara terus dilatih untuk melayani Yesus. Kalau saudara sudah memperoleh kesempatan untuk melayani Yesus, pergunakanlah kesempatan itu sebaik-baiknya karena saudara sedang memperoleh kepercayaan ilahi. Mari jangan kasih kendor, kita terus bersemangat, kita terus melayani. Kenapa? Melayani Yesus. Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati oleh Bapa. Contohnya itu begini, saudara. Kalau mau mengasihi Allah lewat worship, lewat ibadah, itu dua. Memang ada worshipnya dan pelayanan. Saudara tahu, pelayanan dimaksud Yohanes itu memang pelayanan diakonia. Bedakan dengan komisi diakonia ya saudara. Bedakan, kalau komisi diakonia konteksnya GKT Banyuwangi. Tapi ngomong pelayanan diakonia adalah orang yang percaya Yesus itu dikasih hati untuk pelayanan diakonia. Pelayanan diakonia itu memperhatikan orang-orang. Entah dia bisa, tidak bisa dikasih oleh Tuhan. Sehingga dia sanggup melakukan, memperhatikan orang-orang, apalagi orang yang membutuhkan. Apalagi yang tergabung di dalam miliknya Kristus. Pernahkah saudara memikirkan seseorang bahwa orang itu tidak layak, tidak pantas, terlalu kecil, tidak berharga? Lalu orang itu minta tolong saudara. Pernah tidak saudara berpikir, orang ini tidak pantas tak tolong? Pernah tidak? Saudara? Padahal Tuhan Yesus sekalipun orang itu hina, Tuhan bilang, dia milikku. Mengapa kita pakai pandangan kita, tidak memakai pandangan Yesus? Atau begini saudara, paling gampang. Paling gampangnya begini. Apakah saudara dapat membedakan dua kata ini? Sisihkan dan sisakan. Orang yang diberikan hati diakonia karena percaya kepada Tuhan Yesus, itu menyisihkan, bukan memberikan sisa-sisa. Sekali lagi ya saudara, orang yang percaya Yesus pasti dikasih hati untuk pelayanan diakonia. Pasti itu saudara. Untuk memperhatikan orang-orang, apalagi orang yang membutuhkan. Dan ketika kita melakukan pelayanan ini terhadap orang-orang, apapun itu bentuknya, orangnya, bukan sisa-sisa. Walaupun sisa-sisa harganya mahal, bukan sisa-sisa, tapi memang sengaja disisihkan. Itu caranya menghormati Allah, mengasihi Allah. Karena siapa yang melayani Yesus, dia akan dihormati Allah. Mari saudara, kita ubah cara pandang kita yang keliru. Kita pakai cara pandang Kristus. Barang siapa yang melayani aku, kata Tuhan Yesus, ia akan dihormati Bapa. Saudara, ini akan membuat kehidupan kita benar-benar hidup dengan sesama itu indah. Karena apa? Jiwa pelayanan, melayani diakonia, memperhatikan. Memang sih saudara, saya tidak bisa menyangka bahwa lebih gampang memperhatikan orang lain daripada memperhatikan orang yang dekat dengan kita. Lebih gampang kita beramah dengan orang lain daripada kita ramah dengan anggota keluarga kita. Tapi mari mulai hari ini, saudara dan saya percaya Yesus, jadi muridnya, jadi pengikutnya, melayani Yesus, termasuk miliknya Yesus yang ada di sekitar kita.
Jangan berpikir aku tidak bisa. Bisa, Tuhan yang kasih. Karena Tuhan Yesus berkata, barang siapa melayani aku. Loh, karena melayani Yesus, saudara, ia akan dihormati Bapa. Walaupunlah orang itu bencana, walaupun orang itu tidak menyenangkan, kita melayani Yesus. Lagi ya saudara, fokusnya karena melayani Kristus, maka kita akan dihormati Bapa, dikasih oleh Bapa. Kiranya Tuhan menolong saudara, memampukan saudara, dan memampukan saya bagaimana menghormati Allah melalui Yesus, pasti menghormati sesama melalui orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bagaimana Kristus mengajar kita mengasihi Allah, menghormati Allah, memuliakan Allah setelah Kristus membuat perjanjian baru dengan kita. Saudara, dengarkanlah firman Tuhan dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mengasihi Allah, menghormati Allah, dan memuliakan Allah melalui persembahan. Ajaran persembahan itu jelas, saudara. Kalau di perjanjian lama, umat datang membawa binatang untuk dikorbankan. Memang ada syarat-syarat di situ, tidak boleh cacat, harus berumur 1 tahun, harus jantan. Syarat-syarat bisa dilengkapi lewat korban itu. Dan itu dilakukan berulang-ulang. Tetapi seringkali tidak ngefek dengan dirinya. Karena itu perjanjian lama, korban perjanjian lama itu selalu berulang, dan berulang. Kini telah digenapi di dalam Tuhan Yesus. Dalam perjanjian baru, korban yang sempurna sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena itu kita tidak pernah mempersembahkan lagi korban binatang berulang-ulang. Karena Yesus sudah menjadi korban yang sempurna di hadapan Allah. Nah, karena itulah, karena Yesus sudah mempersembahkan dirinya sebagai korban yang sempurna, maka miliknya yang mendapat kemurahan dari Kristus, yang mendapat belas kasihan dari Kristus, diajarkan untuk pertama-tama mempersembahkan tubuhnya, bukan binatang. Membawa dirinya sebagai persembahan. Ini ajaran yang pertama. Jadi kita jangan pikirkan, aduh persembahan. Bukan dulu. Yang pertama-tama di dalam perjanjian baru dengan Kristus, persembahan yang kita lakukan itu persembahan diri kita. Tidak ada satupun dari diri kita yang kita miliki yang tidak dimiliki Yesus. Semua yang ada pada diri kita sudah kita persembahkan kepada Kristus. Karena kita sudah dapat kemurahan. Apa itu kemurahan? Harusnya kita mati, tapi Tuhan selamatkan dan Tuhan berikan hidup. Jadi tidak ada satupun dari diri kita, milik kita, apapun yang ada pada kita yang tidak menjadi milik Kristus. Bukan 10% milik Kristus, bukan 100% milik Allah. Kita ini 100% milik Allah. Karena itu ajaran persembahan, maka Tuhan mengajarkan apa yang kita bawa, uang atau benda, itu mewakili diri kita. Tidak bisa, aku persembahan tapi itu tidak mewakili diriku. Tidak bisa. Kalau perjanjian lama bisa seperti itu. Korbannya kudus, umur sekian tidak bercacat, orangnya jahat, bisa. Tetapi di dalam perjanjian baru, apa yang kita bawa karena kemurahan Allah menunjukkan isi hati kita. Apakah isi hati kita itu mengasihi Allah? Apakah hati kita itu menghormati Allah? Ataukah isi hati kita itu memuliakan Allah? Atau sebaliknya, kita masih di dalam perbudakan yang lama? Bahwa persembahan itu terpisah dengan diri kita. Saudara, kalau kita paham ajaran persembahan ini mengasihi Allah, maka tidak ada yang berat, tidak ada yang sulit, tidak ada yang sukar. Karena apa? Kita sudah dapat kemurahan dari korban Kristus. Kita harusnya mati, tapi kita hidup.
Karena itu sekali lagi, ajaran persembahan pertama-tama adalah saya sudah dapat kemurahan dari Allah, maka apapun yang saya bawa, uangkah, bendakah, itu menunjukkan isi hati saya yang saya tujukan kepada Allah. Apakah mengasihi Dia? Apakah memuliakan Dia? Atau apakah saya menghormati Dia? Contohnya begini, saudara. Jadi contoh untuk mempermudah saja. Saudara sudah menolong seseorang. Kalau tidak saudara tolong, mungkin orang itu bisa, ya anggap aja nyaris mati lah. Kalau tidak bangkrut, mati, ya gimana lah. Artinya dia mengalami kesusahan. Setelah saudara tolong, orang itu bangkit kembali. Ya bisa usaha kembali, bisa menjalankan kehidupannya kembali. Lalu tidak berapa lama saudara mendengar ada orang yang bercerita pada saudara. Orang itu lo pernah tak tanyai. Baik ya, orang yang bantu kamu. Tahu kan saudara? Orang ini menjawab, enggak, biasa aja. Loh, kok biasa gimana? Kamu lo ditolong luar biasa. Jawabannya tahu saudara? Karena dia kaya. Dia wajib menolong saya. Loh, saudara, perhatikan. Orang yang sudah ditolong, sudah diselamatkan ngomong, wajib menolong saya. Karena dia kaya. Duitnya banyak. Menurut orang ini wajib menolong dirinya. Orang seperti inilah yang disebut tidak dapat melihat kemurahan Allah. Dipandangnya Allah itu wajib menyelamatkan dia. Tidak ada kewajiban Allah, saudara. Siapa yang berani mewajib-wajibkan Allah? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, persoalan inilah yang dihadapi oleh umat manusia. Orang Kristen itu senang memiliki Yesus. Orang Kristen itu senang menerima Yesus. Tapi orang Kristen tidak menyerahkan dirinya sepenuhnya untuk Kristus. Tidak mempersembahkan dirinya. Masih disembunyikan sebagian. Saudara, Tuhan Yesus tidak mengajari begini. Dari semua persembahan yang kita mau lakukan, dasarnya adalah perjanjian baru. Persembahkanlah tubuhmu, dirimu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Bukan 1/10, dirimu sepenuhnya adalah milik Kristus. Karena itu ketika kita membawa persembahan, kita tahu persembahan itu menunjukkan isi hati kita di hadapan Allah. Bila dalam kitab Nabi Malaki Tuhan membongkar kejahatan umat yang tidak menghormati Dia, yang tidak mengasihi Allah, yang tidak memuliakan Allah, baik itu melalui firman-Nya, baik itu melalui persembahan, baik itu melalui ibadah. Sekarang kita di dalam perjanjian baru, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah diajarkan bagaimana mengasihi Allah melalui Tuhan Yesus. Ketika kita mengasihi Allah, maka kita juga mengasihi sesama. Dan Yesus adalah Allah yang sejati dan manusia yang sejati. Kita diberikan ajaran yang baru, ajaran di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana mengasihi Allah dengan menaati firman-Nya. Bagaimana mengasihi Allah dengan ibadah dan pelayanan kita. Bagaimana mengasihi Allah dengan persembahan, yaitu mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan. Dan apapun yang kita bawa menunjukkan isi hati kita yang menghormati Allah, yang memuliakan Allah, dan yang meninggikan Allah. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian hidup dengan benar-benar mengasihi Dia. Ajarkanlah itu kepada anak-anak saudara, beritakan, ajaklah berdiskusi, supaya seluruh keluargamu, keluarga saya, benar-benar menjadi umat murid yang mengasihi Tuhannya. Mari kita tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Allah yang esa, Allah Tritunggal yang kudus, bersyukur bahwa Allah mempertemukan kami dengan ajaran bagaimana mengasihi Allah melalui perikop Maleakhi 2 ini. Ada banyak pengetahuan yang kami dapatkan melalui perilaku-perilaku yang disebutkan sebagai tidak menghormati Allah atau tidak mengasihi Allah. Namun sekarang kami bersyukur bahwasanya kami hidup di masa di mana Kristus telah menjadi pengantara kami selama-lamanya, sehingga Kristuslah yang menjadi pusat iman kami kepadamu. Ajarlah kami untuk sungguh-sungguh memperhatikan apa yang Tuhan ajarkan, supaya kami dapat terus-menerus belajar mengasihi Allah melalui Kristus. Terima kasih Tuhan, berkatilah firman-Mu,
agar tumbuh subur dalam jiwa umat-Mu. Sekalipun saat-saat ini merupakan saat pandemi berpengaruh terhadap kehidupan langsung umat manusia, kasihanilah kami menurut kasih setiamu yang kekal. Di dalam nama Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bawalah sepersepuluhanmu seluruhnya ke rumahku, supaya ada makanan berlimpah di sana. Pujilah aku, maka kamu akan melihat bahwa aku membuka pintu-pintu surga dan melimpahi kamu dengan segala yang baik. Aku tak akan membiarkan serangga merusak hasil bumimu, pohon-pohon anggurmu akan syarat buahnya. Maka kamu akan dikatakan bahagia oleh semua bangsa, sebab negerimu menjadi tempat yang baik untuk didiami. Mari kita membawa persembahan kita dengan menaikkan pujian hati sebagai hamba. Mari saudara-saudara, kita masuk di dalam pelayanan doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah semesta alam, Allah Tritunggal yang kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami mempercayai pemeliharaanmu. Kami mempercayai bahwa seluruh semesta alam beserta isinya adalah milikmu, buatan jarimu. Karena itulah kami membawa persembahan kami sebagaimana yang telah Engkau tetapkan bagi kami umat yang telah Engkau tebus. Kiranya Tuhan berkenan, sebab apa yang terlihat melalui benda mati ini menunjukkan isi hati kami yang sebenarnya. Apakah dengan membawa persembahan ini kami menghormati-Mu, atau sebenarnya masih sebatas kewajiban saja? Apakah dengan membawa persembahan kepadamu
pengertian kami sudah diperbarui oleh firman-Mu atau tidak. Mohon Tuhan terus mengajar kami, supaya kami mengalami perubahan menjadi manusia baru ketika memandang hubungan Allah dengan manusia dan manusia dengan sesamanya. Terus berdoa agar pemberitaan firman pada hari ini ditindaklanjuti melalui Roh Kudus yang bekerja di antara umat, sehingga baik anak-anak maupun orang tua pada akhirnya terbentuk sikap untuk menghormati Allahnya. Kehidupan jemaat dan pekerjaan sehari-hari dan serta kerohanian mereka, kami terus memohon kiranya ya Allah, Engkau berbelas kasihan sehingga mata batin kami dibukakan dan apa yang kami jalankan sehari-hari berimbang dengan kehidupan kerohanian kami. Sesibuk apapun kiranya diberi kepekaan untuk mendengar suara Tuhan dan teguran-teguran yang mengingatkan ketidakberesan kami, agar kami tidak nyaman dengan kehidupan lama kami. Prapaskah, Jumat Agung dan Paskah kami juga bawa ke dalam tangan-Mu. Kiranya Allah memberkati anak-anak Tuhan yang mempersiapkannya, agar ada makanan sehat yang tersedia bagi umat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Warta Jemaat. Jadwal kegiatan sepekan dapat dilihat di grup WhatsApp GKT Banyuwangi. Ibadah online setiap hari Minggu pukul 8 pagi di YouTube GKT Banyuwangi. Persembahan dan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening gereja BCA 18033339922 atas nama Sinode Gereja Kristus Tuhan, atau dapat menghubungi majelis. Sekian warta, terima kasih. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan dengan menaikkan doksologi. Setelah berkat oleh Pendeta Hardinus, kita menaikkan Amin So. Akhirnya, saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Silakan mengambil saat teduh. Kebaktian selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.